Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mega Bagus Lambang di Python Masterclass Python untuk AI dan Data Science. Di materi kali ini kita akan bahas tentang turunan atau dalam bahasa Inggris disebut dengan derivatif. Materi ini sangat penting terutama bagi teman-teman yang ingin fokus ke machine learning maupun deep learning. Jadi langsung saja, tidak perlu berpanjang lebar, kita mulai materi tentang derivatif. Pertanyaan pentingnya adalah mengapa turunan atau derivatif ini penting ya. Ada beberapa alasan kalau kita berbicara tentang AI maupun data science, maka kita akan sering mencari bagaimana caranya mengoptimasi sebuah fungsi, mengoptimasi sebuah solusi begitu ya. Maka kalau kita mencari nilai maksimum, nilai minimum, titik maksimum, titik minimum, dan seterusnya, kita akan sering menggunakan turunan. Misalnya dalam aplikasi deep learning ya, itu sangat-sangat sering sekali dipakai dalam kita berbicara tentang gradient descent ya, mencari lokal optimum ya, nilai paling rendah atau paling bisa meminimumkan cost function ya. Ini kita belum masuk ke sana, tapi paling tidak saya memberikan pengenalan tentang apa itu gradient descent. Kemudian ada juga disebut dengan activation function ya, sebuah fungsi yang bisa mengoptimasi sebuah proses pembelajaran dari deep learning itu sendiri. Kemudian ada juga backpropagation ya, ini juga adalah konsep yang menarik ya. Ini ada contoh rumusnya ya, ini contoh rumus mencari backpropagation ya. Nah, jika teman-teman melihat ini ada sebuah chain rule, ini adalah sebuah konsep nanti di kalkulus kita belajar, dan ini ada simbol D seperti ini ya. Ini D-nya agak unik ya, D Latin begitu ya. Ini disebut dengan partial derivatif ya. Bagi teman-teman yang pusing dengan simbol ini, tenang saja, kita baru mulai berbicara tentang derivatif, lama-lama kita akan paham ya. Tapi setidaknya teman-teman sudah belajar tentang sum ya, ini simbol sigma, kita kemarin sudah belajar. Ini ada eksponen di sini ya. Kemudian ini adalah contoh bagaimana differentiation ya, jadi menghitung derivatif dengan cara differentiation ya. Karena memang kita nanti akan belajar tentang differences. Lalu apa yang saya maksud dengan differences ya? Mari kita mulai konsep derivatif turunan dari sesuatu yang sangat sederhana sekali ya. Jadi kita akan memahami apa yang disebut dengan discrete derivatif atau tadi saya sebut dengan istilah differences ya. Rumusnya sangat sederhana ya, ini adalah sebuah rumus time series ya. Time series itu artinya kita punya data, misalnya hari ke-1, hari ke-2, hari ke-3, hari ke-4, dan seterusnya ya. Nah, di sini kita punya X ya, hari ke T plus 1, artinya kalau kita sedang berbicara hari ke-1, maka yang di sini adalah hari kedua. Kalau kita berbicara hari kedua, maka di sini hari ketiga, dan seterusnya ya. Oke. Jadi differences atau bahasa Indonesianya adalah selisih ya. Selisih antara hari selanjutnya dengan hari saat ini ya, atau selisih dari hari ini dengan hari sebelumnya adalah cukup dikurangkan saja ya. Jadi kalau hari kedua dikurangi hari ke-1, maka itu adalah selisihnya ya. Ini adalah sebuah formula ya, sederhana sekali ya. Sebenarnya tidak perlu terus seperti ini juga, intinya tahu ya, hari kedua dikurangi hari ke-1 lah ya, intinya gitu ya. Tapi agar lebih mudah lagi memahaminya, mari kita langsung mulai di Python melalui Jupyter Notebook. Baik, sekarang kita sudah di Jupyter Notebook ya, atau teman-teman juga bisa menggunakan IDE lain ya, seperti Spider, PyCharm, atau apapun. Oke. Jadi saya sudah mengimport NumPy ya. Sebenarnya konsepnya differences ya, tadi sederhana ya, differences YT sama dengan X T plus 1 dikurangi X T, bisa dipahami ya. Jadi mari kita langsung praktek. Misalnya saya punya data X sama dengan sebuah list misalnya ya, 1, 2, 3, 4, biar acak aja coba ya, 1, 5, 8, 10 misalnya seperti ini. Oke, maka differences itu artinya 5 kurangi 1 ya. Jadi X1 dikurangi X0. Ini yang paling sederhana ya. Jadi 5 kurangi 1, kemudian nanti 8 kurangi 5. Ini masih manual saya ceritanya biar teman-teman paham ya. 8 kurangi X8 X2 ya, dikurangi X1 ya, seperti ini ya. Jadi ini kurang ini adalah 4, ini kurang ini adalah 3. Ini adalah konsep differences. Oke. Nah, tentunya kita tidak akan melakukan manual seperti ini ya, karena di NumPy kita sudah import tadi NumPy. Ada sebuah fungsi disebut dengan atau method ya, diff ya. Jadi np.diff ya.
tinggal masukkan variabel yang ingin dicari differences-nya ya. Kemudian maka akan muncul dalam sebuah format array ya. 4, 3, 2. 4 dari mana? 5 kurang 1. 3 dari mana? 8 kurang 5. Dan 2 dari mana? 10 kurang 8 ya. Jadi simple. Nah, sekarang kita coba variabel dengan nama baru ya, yang merupakan numpy range antara 0 sampai 10 ya. Oke, 1 sampai 10 ya. Kemudian kita cek dulu baru seperti apa? Seperti ini, oke. Tanpa sebelumnya diikutin ya, masih ingat ya. Nah, saya akan mencari div dari np baru ini ya, np div baru ya. Kita lihat ya, hasilnya adalah 1 1 1 1 1 ya. Karena 2 kurang 1, 3 kurang 2 dan seterusnya ya. Kita sudah tahu ya kalau numpy range itu adalah selisihnya adalah 1 ya. Nah, kita bisa juga mencari derajat dari differences ya. Yang saya maksudkan adalah seperti ini. Div, oke. Kemudian kita bisa ketikkan shift tab, nanti akan muncul option ya. Di sini kita bisa menuliskan derajatnya ya. Jadi n, kita bisa di sini keterangannya doxernya calculate the nth discrete difference along the given axis ya. Jadi berapa apa istilahnya ya, derajatnya ya. Agak susah menjelaskan tapi lebih baik langsung praktek saja. Jadi baru kemudian tuliskan 2 ya, ini tadi defaultnya adalah 1 ya, sekarang adalah 2, oke. Kita eksekusi, oke. Nah, hasilnya adalah 0, oke. Nah, kenapa bisa 0? Yang dimaksud dengan 0 di sini adalah, jadi saya ulang lagi, baru adalah ini, oke. Differences dari ini adalah 2 kurangi 1, 3 kurangi 2, 4 kurangi 3 ya. Ini adalah baru derajat 1, oke. Saya eksekusi ulang ya. Hasilnya sama ya. Nah, derajat 2 artinya adalah hasil dari derajat 1 dicari differencesnya lagi. Oke, jadi ini itu sama dengan ini. Ya. np.div oke, baru. Jadi ini sama persis ya, bisa diperhatikan ya. Jadi derajat 1 cari differencesnya lagi, otomatis 1 kurangi 1, 1 kurangi 1 semuanya adalah sama, 0 semua ya. Jadi bisa dipahami ya. Nah, ada satu hal yang ingin saya sampaikan, bahwa hasil dari div itu selalu lebih sedikit dari bilangan aslinya atau variabel aslinya ya. Misalnya di sini kita punya x ya, kita punya sebanyak 1 2 3 4 bilangan, maka hasil div dari x selalu total bilangan kurangi 1. Jadi ada 3 ya. Kita punya 4, di sini hasilnya ada 3 ya, 1 2 3. Oke. Begitu juga dengan baru ya. Baru kita punya 9, maka hasil div dari baru adalah 8 ya. Kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Maka div derajat 2 dari baru adalah cukup yang derajat 1 kurangi 1. Jadi ada 7 ya. Kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 ya. Nah, kenapa ini penting? Karena nanti ketika kita ingin membuat plot sebuah fungsi, sebuah kurva atau apapun, maka perlu diperhatikan bahwa hasil div-nya itu shape-nya atau ukuran array-nya selalu lebih kurang dari 1 dari bilangan aslinya ya. Jadi itu perlu diperhatikan, oke? Selanjutnya saya ingin menunjukkan secara grafis agar nanti kita bisa lebih mudah memahami apa kegunaan dari turunan ya, sekaligus bagaimana cara menginterpretasikannya, sehingga nanti ketika kita berhadapan dengan machine learning kita paham, oh sejarahnya tuh seperti ini, konsepnya seperti ini, jadi kita lebih ngeh gitu ya tujuannya apa. Oke. Jadi saya sudah siapkan NumPy dan Matplotlib ya. Nanti akan kita buat plotnya ya. Jadi konsepnya seperti ini ya, ini ada konsepnya. Oke. Pada dasarnya kita memiliki sebuah fungsi begitu ya, ini sebut saja fx ya. Fx ini adalah fungsi x kuadrat plus 1. Oke, jadi ada sebuah fungsi ini, nanti kita buat grafiknya begitu ya. Kemudian nanti kita akan mencari turunannya, jadi d fx sebut saja begitu ya. Oke, adalah 2x ya. Nah, kita belum berbicara tentang kalkulus turunannya, tapi pada dasarnya adalah turunan ini cukup adalah pangkatnya diturunkan, 2 dimaju ke depan, x-nya pangkat 2 menjadi pangkat 1 sekarang ya, dan 1 menjadi hilang. Oke. Nah, nanti secara grafis akan jauh lebih mudah daripada secara
konsep seperti ini ya, matematis seperti ini, karena nanti kita juga belum membahas itu lebih detail. Jadi nanti kita akan lihat ada yang kita sebut dengan istilah slope ya. Slope itu pada dasar adalah turunan itu sendiri ya. Slope adalah turunan, di mana ini adalah perubahan fx dibagi dengan perubahan x itu sendiri ya. Jadi slope adalah turunan yang merupakan perubahan fx dibagi perubahan x ya. Perubahan artinya adalah div fx dibagi div x ya. Ini bisa dipahami ya. Jadi langsung saja kita praktek ya, daripada konsep-konsep seperti ini ya. Saya punya sebuah x begitu ya. Sebut saja x ini adalah numpy linspace, saya gunakan linspace ya. Dimulai dari, misalnya saya mulai dari angka minus ya, minus 2, kemudian sampai berapa enaknya, 5 misalnya, dan sebanyak 200 data points, 200 variabel, 200 bilangan lah ya. Jadi dari minus 2 sampai 5, dimana nanti saya mengenerate 200 data point antara dua ini, dari minus 2 sampai 5, dan masing-masing selisihnya sama. Oke, nanti akan kita lihat ya. Kemudian ada sebuah f ya, f adalah sebuah fungsi tadi x kuadrat ditambah 1 ya. Ada f ya, secara matematik nulisnya seperti ini, fx ya, tapi artinya persamaan x ya. Tapi untuk mempersingkat di Python kita cukup tulis f saja ya. Kemudian kita hitung dx ya, yang merupakan div dari x. Oke, dx adalah npdiv dari x, kemudian df adalah npdiv dari f ya. Kita eksekusi ya. Kita cek dulu semuanya, kita cek ya, x itu apa. Oke, ini ada x ya. Jadi antara minus 2 sampai 5 sebanyak 200 poin, dan semuanya sama ya. Jadi selisih apa istilahnya, perbedaan antara data ini dan data ini sama ya. Kemudian kita cek printf ya. Nah, printf adalah dari x tadi ya, dari x tadi ya, x tadi dimasukkan ke sini masing-masing, oke, dan dihitung ya. Jadi minus 2 pangkat 2 4 tambah 1 5. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita cek dx ya. Dx tadi karena x nya linspace menggunakan sebuah fungsi linspace ini jaraknya sama, maka otomatis dx nya juga sama ya, bisa diperhatikan ya. Tapi df nya, ini dia yang menarik ya, df nya tuh berbeda ya. Jadi semakin lama dia semakin mendekati 0 ya. Coba kita cek ya, yang nilainya 0. Mana 0 ini minus. Nah, ini dia. Ketika dia mendekati nilai 0, maka dia rapat sekali, tapi semakin dia menjauhi 0, dia semakin lebar-lebar ya. Oke. Nah, nanti lebih gampang kalau kita visualisasikan. Baik ya, ini saya hapus dulu. Oke. Sekarang saya coba membuat plot dari antara x dan f ya. Jadi plt plot x dan f ya, simpel saja ya. Plt dot plot ya. Nah, ini dia seperti ini ya. Ini kebetulan dari minus 2 sampai 5 ya. Kenapa saya buat seperti ini, karena ya kita bisa aja membuat dari minus 5 misalnya, di sini minus 5 ya, tampak seperti ini. Oke. Nah, kita bisa melihat dari sini bahwa df ya, df itu difference f. Jadi ketika dia mendekati titik 0 tadi ya, maka dia jaraknya kecil-kecil ya, bisa diperhatikan di sini ya. Ini dia semakin landai mau lurus. Jadi ketika ini kan dia turun, tapi dia akan mau landai, dia seakan-akan mau garis lurus begini ya. Tapi ketika sudah 0 ya, dia naiknya juga pelan-pelan, dari pelan-pelan kencang, dan dia semakin miring ya. Artinya semakin miring tuh jarak dari titik selanjutnya dengan titik sebelumnya semakin besar slope-nya ya. Nanti akan ada lebih mudah kalau kita plot yang satunya lagi, dx dan df ya. Oke, jadi ini adalah x dan f. Oke. Nah, sekarang kita coba plot ya, x dengan dy
dx ya. Ini kalau di teman-teman di kalkulus dx lagi, df dx ya. Kalau teman-teman di kalkulus yang sudah familiar pasti sudah tahu apa yang dimaksud dengan ini ya. Ini adalah fungsi dari derivatif dari sebuah variabel x ya. Ini kita eksekusi dulu. Oke. X and y must be this first must have same first dimension ya. Nah, ini kenapa error? Karena tadi perlu diperhatikan bahwa differences itu shape-nya selalu lebih kecil satu daripada aslinya. Jadi kalau misalnya di sini kita aslinya punya 200, maka hasil differences-nya adalah 199 ya. Lalu biar tidak error, maka x-nya harus kita kurangi 1. Jadi di sini ada 200 data point, sementara di sini ya benar ya, di sini ada 200 sementara di sini 199 ya. Maka kita hilangkan 1 ya. Kita hilangkan yang paling terakhir saja. Oke, seperti ini ya. Nah, ini dia, ini adalah slope-nya ya. Tentunya kita akan bingung kalau misalnya ini dan ini dipisah, maka alangkah baiknya jika kita gabungkan jadi satu ya. Caranya bagaimana? Ya, kita lakukan di sini. Oke. Ini kita kasih label ya. Labelnya adalah x ya. Kemudian ini plt.plot x minus 1 ya, dihilangkan 1. Kemudian ini adalah df per dx ya. Labelnya adalah df per dx. Ini labelnya f ya. Sorry, ini salah ya. Ini labelnya f ya. Atau bisa juga x kuadrat plus 1 ditambah total, gitu juga boleh. Oke. Kemudian di bawahnya kita buat biar nanti kelihatan jarak antara satu data point dengan yang lainnya, kita munculkan gridnya. Oke, kemudian kita juga munculkan legendnya ya. Masih ingat materi matplotlib ya? Bagi yang lupa bisa buka-buka lagi materi saya yang membahas tentang matplotlib. Oke. Kemudian plt.show. Oke, ya seperti ini. Ini saya hapus saja. Nah, bisa diperhatikan ya bahwa kita lihat pertama kita punya sebuah fungsi ya. Sini saya tulis dulu. Fungsi kita adalah x kuadrat plus 1 ya. Jadi kita lihat kalau misalnya di sini kita punya nilai 2 ya, 2 kita masukkan ke sini, 2 pangkat 2 4 tambah 1 5, maka 2 di sini menghasilkan 5. Perhatikan yang birunya ya, menghasilkan 5. Oke. Kemudian turunannya artinya setiap dia penambahan 2 poin, maka dia naik 4 poin ya. Jadi ini akan tampak lebih bagus kalau tadi saya kembalikan menjadi minus 2 ya. Jadi mana tadi ya, ini minus 2 biar kelihatan lebih detail grafisnya. Nah, begini lebih jelas ya. Setiap dia kenaikan 2 poin, maka dia naik menjadi 4 ya, slope-nya 4 poin ya. Setiap dia naik 1, dia naik 2. Setiap dia naik 3, dia naik 6. Perhatikan di sini ya. Setiap dia naik 4, dia naik 8. Setiap dia naik 5, dia naik 10 ya. Nah, ini artinya tadi kita pada dasarnya mau menghitung ya, misalnya kalau 3 ya, saya tulis di sini. Jika x sama dengan 3, maka f sama dengan 3 pangkat 2, 3 pangkat 2, 9 tambah 1, 10. Oke, kita coba antara selisih antara 3 dengan 1 misalnya ya. Jika x sama dengan 1, maka f sama dengan berapa? 1 kuadrat tambah 1, 2 ya. Jadi 3 kalau 3 menjadi 10, kalau 1 menjadi 2 ya, maka slope-nya adalah perubahan, kasih ini biar tidak error nanti, perubahan f dibagi perubahan x ya. Maka dalam kasus ini perubahan f adalah 10 kurangi 2, 10 kurangi 2 dibagi 3 kurangi 1 ya. 10 kurangi 2 berapa? 8. 8 dibagi 2 sama dengan 4 ya. Baik, coba diperhatikan antara 1 dan 3 apakah betul 4 ya. Setiap penambahan 2 oke ya, maka selisihnya 4 ya. Jadi dari sini ya, setiap penambahan 2 selisihnya 4. Jadi dari sini ke sini itu dia slope-nya 4 ya.
Tapi 4 ini pun juga bersifat semua. Jadi berapapun kita mulai, misalnya kita mulai dari 0 ya, setiap penambahan 2 ya, penambahan 2 maka dia naiknya 4 ya. Jadi dari situ ya. Maka slope ini sangat penting karena dengan slope ini kita tahu apakah dia positif atau negatif. Nah, dari mana kita tahu positif negatif ya? Perhatikan ya, sumbu Y ya. Ini biar kelihatan lebih jelas, coba saya tambahkan ya, plt dot aksis ya. Jadi kita mulai dari sumbu X dulu. X kita mulai dari minus 2 sampai 5 ya, ini ya, dari minus 2 sampai 5 tetap ya. Kemudian Y kita mulai dari, kalau ini ada minus 5, coba kita sampai minus 10 ya, minus 10 sampai, biar kelihatan nggak begitu besar, 20 aja ya. Oke, seperti ini. Nah, perhatikan di sini ya, kita tahu positif cukup dilihat sumbu Y-nya saja, sumbu Y-nya ya. Jadi ketika nilai X-nya sampai 0 ya, maka dia slope-nya adalah negatif ya. Tapi dia berubah menjadi positif ketika X-nya lebih besar dari 0 ya. Bisa diperhatikan di sini, ini grafiknya turun. Nah, ketika berada di titik 0, dia adalah titik balik ya. Dia berusaha naik ya. Bisa diperhatikan, cukup lihat garis warna oranye. Ketika dia X-nya sampai 0, dia sumbunya, semua garisnya berada di bawah nilai 0 di sumbu Y-nya, jadi otomatis slope-nya negatif ya. Tapi setelah lebih besar dari 0, maka slope-nya menjadi positifnya naik. Oke, naik ya. Nah, ini akan menjadi sangat penting ketika kita gunakan ini untuk gradient descent. Nanti kita tahu apakah sebuah kurva fungsi yang kita miliki dia sedang mencari titik maksimum atau dia sedang mencari titik minimum. Dari mana dia mencari maksimum, dari mana kita tahu minimum, cukup dilihat slope-nya. Kalau slope-nya berada di sumbu di bawah 0 dari sumbu Y, maka dia sedang mencari nilai minimum. Kalau dia berada di atas nilai 0 dari sumbu Y, berarti dia sedang mencari nilai maksimum ya. Begitu seterusnya sampai dia nanti mendapatkan lokal optimum maupun lokal minimum ya. Tapi itu nanti kita akan bahas itu di materi deep learning ya. Jadi itu pembelajaran kita kali ini. Ini adalah sebuah pendahuluan ya. Jadi ini masih pendahuluan derivatif. Paling tidak saya memberikan gambar kepada teman-teman bahwa derivatif ini pada dasarnya adalah berasal dari differences, berasal dari selisih delta ya antara variabel fx dan variabel x itu sendiri ya. Baik, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk terus dukung saya dengan cara subscribe, like, dan komen. Tetap semangat untuk belajar bersama saya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.